Saya tidak punya pandangan, itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik, ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik. Hasto tak ditahan meski jadi tersangka. Begini respons Mahfud MD. Penetapan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus dugaan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan, memunculkan berbagai reaksi publik. Namun, keputusan KPK untuk tidak menahan Hasto justru menjadi sorotan utama. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan tanggapan yang tegas namun menenangkan. Mahfud menjelaskan bahwa penahanan tersangka bukanlah keharusan dalam setiap kasus. Menurutnya, ada kriteria khusus yang menentukan apakah seorang tersangka harus ditahan atau tidak. Ya, enggak apa-apa. Orang menjadi tersangka tidak harus ditahan, kecuali mengkhawatirkan untuk mengulangi perbuatan, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti, ujar Mahfud saat ditemui di Surabaya, Minggu 20 Januari. Lebih lanjut, Mahfud menyebut bahwa KPK telah menyita semua barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari barang buktinya juga sudah tidak ada, sudah disita semua. Apalagi? Tambah Mahfud, menepis kekhawatiran publik tentang kemungkinan penghilangan barang bukti oleh Hasto. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2013 itu juga mengungkapkan bahwa ia belum pernah bertemu dengan Hasto sejak penetapan tersangka. Mahfud menegaskan bahwa ia tidak dilibatkan sebagai penasihat hukum Hasto. Enggak, saya enggak diminta. Sudah banyak ahli, ucapnya singkat. Sementara itu, Hasto sendiri menyatakan sikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan ini disampaikan saat ia mengikuti kegiatan Soekarno-Ran di Surabaya, Minggu 19 Januari. Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan komitmennya terhadap semangat anti korupsi. Sebagai sekjen, saya harus mempelopori semangat anti korupsi. Saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara, ujar Hasto, mencoba meredam kegaduhan politik yang mulai menyeruak. Namun, pernyataan Hasto ini justru memicu ironi yang mendalam. Sebagai figur yang selama ini kerap berbicara lantang tentang supremasi hukum dan etika politik, statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap menjadi pukulan telak bagi citra yang ia bangun. Bagaimana mungkin seorang yang mengklaim sebagai pelopor semangat anti korupsi kini harus menghadapi tuduhan yang justru menghancurkan kredibilitasnya sendiri? Reaksi publik dan pengamat. Publik dan pengamat politik menilai bahwa kasus ini adalah ujian besar bagi PDI Perjuangan. Penolakan terhadap praktik korupsi tidak hanya harus disuarakan melalui retorika, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan konkret. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Abdul Aziz, menyatakan, kasus ini adalah cermin sejauh mana partai politik berkomitmen terhadap integritas. Tanpa langkah nyata, publik akan kehilangan kepercayaan. Menurut Aziz, keputusan untuk tidak menahan Hasto bisa menjadi bumerang bagi KPK jika dianggap sebagai bentuk perlakuan istimewa. Publik sudah terlalu sering mendengar alasan-alasan prosedural seperti ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan keadilan, tambahnya. Hasto dan dilema etika politik. Hasto selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap berbicara soal etika politik, menjaga nama baik partai, dan mengkritik pihak lain yang dianggap tidak menjalankan supremasi hukum. Namun, kasus ini justru menempatkan dirinya dalam sorotan tajam. Sebagai sekjen partai terbesar di Indonesia, Hasto seharusnya menjadi contoh bagi kader lainnya. Sebaliknya, kasus ini menunjukkan bahwa pidato-pidato tentang moralitas dan etika politik seringkali hanya menjadi slogan kosong tanpa implementasi nyata. Ini adalah kemunafikan yang sangat mencolok, ujar seorang aktivis anti korupsi yang enggan disebutkan namanya. Bagaimana seorang yang selalu berbicara tentang pentingnya integritas kini harus berhadapan dengan kasus suap? Ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tindakan nyata yang seringkali absen dari banyak pemimpin politik kita. KPK di bawah sorotan. Keputusan KPK untuk tidak menahan Hasto juga membawa tekanan bagi lembaga anti rasuah itu sendiri.
Setelah revisi UU KPK yang kontroversial, publik semakin kritis terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam menindak kasus korupsi. Apakah keputusan ini murni berdasarkan penilaian hukum, ataukah ada faktor lain yang memengaruhi? Dalam kasus-kasus sebelumnya, KPK kerap menggunakan kewenangannya untuk menahan tersangka dengan alasan mencegah penghilangan barang bukti atau potensi melarikan diri. Namun, pendekatan berbeda terhadap Hasto memicu tanda tanya. Apakah ini adalah bentuk ketimpangan penegakan hukum, ataukah ada kekuatan politik yang bermain di balik layar? Sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi harapan terakhir masyarakat dalam memberantas korupsi, KPK diharapkan mampu menjaga integritas dan konsistensinya. Tanpa itu, kredibilitas KPK bisa semakin tergerus. Akankah ini menjadi titik balik? Kasus Hasto Kristianto bukan hanya ujian bagi KPK, tetapi juga bagi komitmen Indonesia dalam perang melawan korupsi. Dalam beberapa dekade terakhir, korupsi telah menjadi salah satu isu terbesar yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi politik. Bagaimana kasus ini ditangani akan menjadi indikator penting bagi arah reformasi hukum dan politik di masa depan. Apakah keputusan untuk tidak menahan Hasto benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang murni? Ataukah ini menandai tren baru di mana hukum dan politik semakin sulit dipisahkan? Publik menunggu jawabannya, sementara waktu terus berjalan. Dalam situasi seperti ini, yang menjadi taruhan bukan hanya nama baik individu, tetapi juga kepercayaan terhadap seluruh sistem hukum di Indonesia. Jika hukum terus tunduk pada kepentingan elit, maka bukan hanya integritas, tetapi juga masa depan bangsa yang dipertaruhkan. Kekuasaan, keadilan teruji, nama peserta selalu berarti suci. Tersangka berjalan tanpa rasa beban, di mana janji hukum yang adil dan tegasan. Barang bukti sudah hilang, semua disita, namun suara rakyat tetap menuntut nyata. Korupsi berbisik di balik layar gelap, menggerogoti harapan hingga terasa senyap. Hukum tak bertepi, keadilan tak pasti, di mana janji suci untuk negeri ini. Yang kuat tersenyum, yang kecil terpuruk. Korupsi membakar mimpi, jadi debu yang rapuh. Pejabat berkata, aku anti korupsi, namun tindakannya sering tak terbukti. Di jalanan rakyat meneriakkan suara, tapi di gedung megah sunyi yang bicara. Ahli berdiri di sisi penguasa, tapi nurani rakyat tetap terluka. Apakah ini wajah hukum yang sejati, atau hanya panggung sandiwara berarti? Hukum tak bertepi, keadilan tak pasti, di mana janji suci untuk negeri ini. Yang kuat tersenyum, yang kecil terpuruk. Korupsi membakar mimpi, jadi debu yang rapuh. Tetapi keadilan tak pasti, di mana janji suci untuk negeri ini. Yang kuat tersenyum, yang kecil terpuruk. Korupsi membakar mimpi, jadi debu yang rapuh. Kata pada mereka di singgasana tinggi, kami telah menunggu keadilan yang asli. Bukan sekadar kata, bukan sekadar janji, tapi tindakan nyata untuk negeri ini. Hukum tak bertepi, keadilan tak pasti, di mana janji suci untuk negeri ini. Yang kuat tersenyum, yang kecil terpuruk. Korupsi membakar mimpi, jadi debu yang rapuh. Sekarang saatnya membuka mata, menulis cerita baru dengan tinta yang nyata. Hukum adalah cermin masa yang sejati, mari bangkitkan harapan dari abu korupsi.
korupsi.